berada di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Gitu laju dia nih. Warga Kuburaya gitu. Warga Kuburaya ada. Wih, banyak Kuburaya. Nah, sebelumnya kami juga informasikan terima kasih untuk Polres Tanjung Pura, khususnya Fakultas Pertanian yang sudah MOU bersama Agrowisata Rekadena untuk kegiatan magang, ya, program magang. Dan ini merupakan kemarin kejelasan tentang MOU adalah untuk Merdeka Belajar, ya, yang diselenggarakan. Dan ini kita sudah berjalan 2 periode, ini periode yang kedua. Nah, kami informasikan juga bahwa pertama, gitu ya, ini kayak kuliah juga gitu ya. Luasan areal, kita bicara luasan dulu. Luasan areal yang ada di Agrowisata Rekadena ini kurang lebih mau ya sekitar 12 hektar saja, tidak besar. Hanya 12 hektar, namun pengelolaan yang sekarang kita bisa kerjakan sementara itu adalah luasannya masih berjalan di 4 hektar. Ya, 4 hektar itu batasnya sampai dengan ada yang rumah kuning, ya, kontainer, ya, itu rumah kuning. Gara-gara Bu Eva bilang mau datang, kami bangun, cari jadi, gitu ya, simsalabim. Itu batasannya situ sampai areal ya pengembangan. Nanti akan ada areal khusus pertanian, itu adalah untuk penyuplai restoran, itu nanti ada di sebelah kiri kita sampai dengan ke belakang, nantinya akan berkembang terus. 12 hektar ini ya terbagi gitu ya dari areal outbound. Jadi ada areal outbound ini yang kategori di bawah 70 kilo flying fox, yang berat 70 kilo masih bisa lah main di sini gitu kan. Kayak Bu Marisi masih bisa lah main flying fox gitu ya, masih ringan gitu ya. Oke, di sana juga itu untuk outbound, untuk area outbound kita gitu ya. Ada halang rintang juga, itu bagian sebelah sana sebagai informasi awal, nanti kita akan jalan-jalan. Lalu juga ada outbound kita juga ya di belakang, itu untuk kategori uji nyali karena kurang lebih 16 meter. Ada wall climbing gitu ya, lalu ada road bridge yang harus kawan-kawan lewati dan harus terjun dari 16 meter turun ke bawah ya. Jadi untuk melatih fobia yang tak pernah naik pesawat, latihan loh ya. Jadi di sana untuk area outbound kita. Nah, kalau bicara tentang pertanian gitu ya, ini semuanya areal pertanian ya. Ini awalnya adalah kelapa, karena sentral kelapa termasuk di Kuburaya ini adalah di Jeruju Besar, Sungai Kakap ya. Dan produksi kalau kawan-kawan misalnya di sini ada yang nanti mahasiswa ke desa gitu ya, sepanjang jalan dari kawan-kawan masuk Jeruju Besar itu adalah areal banyak kelapa di pinggir jalan ya, koperannya lagi dijemur atau lagi dibuat arang segala macam, itu sentralnya di sini juga ya. Nah, ini adalah memang aslinya adalah kebun kelapa dan pinang ya. Pemanfaatannya gitu ya, sebelum dibuat wisata Rekadena ya, ini adalah hanya untuk jual-jual biasa gitu ya. Kelapanya nggak dijual kelapa muda, pokoknya sampai tua istilahnya baru dijual. Dan nilainya tidak, istilahnya kalau di kampung sini kan cuma berapa ratus perak istilahnya gitu ya. Namun setelah kita kembangkan bersama-sama selama 2 tahun perjalanan gitu ya, akhirnya kelapa muda kita manfaatkan untuk menyuplai ke kota juga ya. Kayak Ramadan kemarin kita juga menyuplai kelapa mudanya ya. Lalu juga di restoran kita buat restoran juga ya, dari hasil pertanian. Lalu juga kalau di belakang sana itu ada areal untuk pertanian, namun kemarin sempat kita tidak fokuskan ke sana, itu banyak tanaman segala macam ya.
Nah, lalu juga kita banyak perkembangan kayak peternakan juga ada, nanti sama-sama bisa melihat kita kayak mini show-nya ini pengenalan. Ini ada kelinci kayak gitu ya. Yang di sini juga ada ayam kalkun, ada ayam, ada angsa, sampai burung-burungan di situ gitu ya. Nah, ketika awal mula gitu ya kita membuat di sini belum ada tempat wisata di sekitaran kota Pontianak yang ada. Tapi dalam perjalanan sekarang kawan-kawan sudah lihat ya, hampir sama semua konsep yang ada di tempat wisata dan juga makan ya. Namun tidak ada area untuk mereka, tidak ada area untuk outbound dan areanya hanya terbatas seperti itu. Dan juga konsepnya hampir sama. Jadi terus di agrowisata ini melakukan pengembangan ya, buat adik-adik semuanya sebagai informasi. Nah, bicara tentang tadi, kalau bicara tentang bisnis gitu ya, karena agribisnis, bagaimana sentral pertanian menjadi pusat bisnis, karena sejak COVID pertanian menjadi prioritas untuk kemajuan perekonomian, karena nilainya kita harapkan bisa terus meningkat ya di sektor pertanian. Nah, ini sudah pelan-pelan kita berjalan mengedukasi ya masyarakat juga, yang tentunya buat adik-adik sebagai catatan, jadi jangan malu-malu bergerak di sektor pertanian. Kalau adik-adik papahnya datuk punya lahan 3 hektar 2 hektar, selama ini cuma jadi kebun karet, cuman jadi kebun apalagi kebun sawit gitu ya. Nah, ini bisa diberdayakan ya, karena di Sanggau baru beberapa belakangan ini ada pengembangan wilayah kebun sawit masyarakat yang dikelola menjadi wisata tengok sapi. Ya, nengok sapi ya, orang Kuta, oh sapi gitu ya, jangan tak percaya gitu kan. Anak TK kemarin baru kami bawa ke sini ya, lihat kayak ikan apa, kayak ikan yang hitam apa aneh-aneh, toman segala macam gitu ya, bilang oh ikannya besar gitu kan, oh mak cepuk berani gitu kan, iya kan. Apalagi lihat ikan gendang-gendis gitu ya. Jadi kalau ikan gendang-gendis gitu kan, itu menandakan apa, air sekitaran kita masih sehat ya. Tahu ikan gendang-gendis? Nggak tahu? Ah, nanti cari tahu ya apa itu ikan gendang-gendis. Kalau lokalnya sih nggak tahu, nggak, bahasa di hulu, bahasa di ini kita nggak tahu ya. Ikan gendang-gendis tuh yang belang-belang kecil kayak Nemo tapi di sungai. Ah, oh itu baru tahu kali itu. Ikan jolong-jolong, pokoknya ada gak pokoknya ya. Jadi lokasi-lokasi yang ada di sini ini pertanian, tapi kita jadikan tempat wisata ya. Kenapa kita tidak gunakan banyak materi untuk area foto booth segala macam? Sekarang foto di pokoknya udah jadi viral dah kan. Nah, jadi foto di alam segala macam gitu kan. Nah, ini sebagai awal gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama. Dan saya juga nggak sendirian. Saya ada Bu Ana. Bu Ana, Bu, sini Bu. Nah, ini adalah yang ada di sini. Kebetulan saya jebolan pertanian. Oh, jangan tak percaya. Saya jebolan pertanian. Saya tapi ilmu tanah. Awalnya saya tak berkecimpung di dunia pertanian, gitu ya. Saya banyaknya di event-event, ya, pengembangan event, pengembangan daerah segala macam. Akhirnya kecemplung juga bergabung bersama wisata Agrorekarina. Nah, ini adalah suatu pengembangan suatu wilayah kita kesempatan kali ini. Nah, buat adik-adik itu mungkin awal mungkin. Nah, kalau Bu Ana ini juga orangnya luar biasa, dosen, tapi bukan dosen wisata, dosen kesehatan, ngurusin wisata. Saya orang pertanian ngurusin wisata, jadi tak ada yang klop. Biasanya ada kampus pariwisata. Terima kasih Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Kayaknya senang ya Bu Eva dibawa ke sini gitu ya. Segar-segar semua. Tadi pagi-pagi sebelum kita kumpul di sini sudah ke belakang-belakang sampai ke belakang. Iya, sudah apa namanya inisiatif foto sendiri tanpa dikomando foto. Benar kata Mas Aryo, nggak perlu banyak spot foto karena pohon kelapa pun dijadikan spot foto di sini. Gitu. Ya, senang sekali ya berkumpul di Agro Rekadena. Tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan Mas Aryo, sudah lengkap yang disampaikan Mas Aryo bahwa kalau tahun 2003 kita pasti tidak mungkin kumpul di aula ini karena 2003 ini kandang ayam ya. Jadi tahun 2003 dua aula ini dulunya kandang ayam ya, ada ribuan ayam, kemudian 1,5 tahun bisnis ayam, kemudian ya biasa untuk apa namanya persaingan bisnis ya, kemudian tutup. Mulai tahun 2005 dibukalah wisata agro, tapi kita belum izin dan sebagainya, belum, hanya waktu itu bentuknya anak-anak yang mau outbound silahkan datang ke kebun ini dalam bentuk sewa ya, 30 orang boleh sewa kebun. Jadi kebun yang memang dibuat untuk seperti sekolah alam seperti itu. Jadi itu konsep awal. Kenapa kita apa namanya membuat semacam sekolah alam, istilahnya belajar di alam? Karena yang pertama banyak anak kota ternyata tidak tahu kebun. Awal-awal kita buka, anak-anak TK itu suka ngambil pinang digigit. Jadi digigit pinang, oh ini rasanya gitu ya, kan warnanya kuning kalau udah jatuh. Nah jadi ya kalau mahasiswa pertanian tidak mungkin, tapi kalau anak TK yang dari Al-Azhar ya Mas Aryo, kemudian yang dari Al-Mumtaz itu banyak tidak tahu apa itu pinang dan sebagainya. Dulu semua pohon ini kita kasih nama, jadi ada nama Latin ya Mas Aryo ya, nama Latinnya apa, jadi untuk anak-anak belajar, siswa-siswa belajar. Kemudian untuk uji ketangkasan dan sebagainya juga dilakukan di sini, latihan ketangkasan. Jadi ada flying fox dan sebagainya. Jadi itu di tahun 2005 mulai dibuka untuk sewa tadi bentuknya. Kemudian buka rutin kapan Mas Aryo? Mulai COVID ya. Habis COVID. COVID awal, malah COVID awal. Iya, termasuk grupnya Bu Eva ya, yang Sebagai awal. pelopor. Reunian SMA Ibu. Jadi tidak banyak sejarah yang bisa kita sampaikan, tapi sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Bahkan kalau sekarang ini kliennya Mas Aryo dari bank, dari pajak, dari kejaksaan, dari mana lagi Mas Aryo, itu kliennya Mas Aryo. Benar kata Mas Aryo, kalau saya nggak ada basic untuk pariwisata, kemudian basic untuk pertanian apalagi. Jadi kalau untuk segala sesuatunya saya belajar dengan teman-teman. Ada 2 orang anggota tim kita yang lain ya, yang istilahnya untuk pengelola. Ada saya, Mas Aryo, ada Mas Angga di bagian Mas Angga langsung maju ke sini. Ini biasanya kalau kelas kita suruh push up. Ya, marketing kami ya lulusan desain grafis. Nah, jadi kalau ada flyer, ada media-media apa yang ada di IG dan ada di WA Agro Rekadena, ini produknya Mas Angga. Satu lagi ada Mas Singgi, hari ini masih belum bisa bergabung karena sakit, ya seorang psikolog. Mas Singgi yang merancang game-game yang ada di Agro Rekadena. Kalau untuk acara Mas Aryo pakarnya, tapi kalau untuk game karena pelanggan Rekadena itu mulai dari TK. Jadi kalau TK, kemudian SD, SMP dan seterusnya, game itu dirancang sesuai dengan tahap perkembangan usia. Jadi usia prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, bahkan tanggal 20 kita nanti ada acara gathering untuk angkatan 75, berarti sudah masuk lansia.
ya angkatan 75 teknik nanti gathering tanggal 20 ya Mas Arya. Nah jadi di set atau dirancang sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi kalau misalnya memang untuk usia yang sudah 65 tahun ke atas berarti lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya untuk mengingatkan kenangan masa lalu, ya kan, menggali memori. Jadi ya seperti itu. Mungkin pakai properti ospek, nah, seperti itu. Ya itu ada tambahan Mas Arya? Oh iya, tambah juga sebentar kali ini. Nah, sebagai tambahan juga, jadi ada perbedaan dengan tempat wisata lain. Kita berusaha melengkapi konsep ideal tempat wisata. Jadi kita ada klinik kesehatan. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh yang lain. Bisa kalau yang di lain gitu ya, bilangnya tempat wisata, tapi lebih besarnya restorannya. Betul betul. Ya, kalau kita wisatanya restorannya kecil gitu ya, tempat wisata tempat bermainnya budak-budak nih katanya, itu luas. Ya, ini kita pernah juga digunakan untuk camping kayak jambore sekolah segala macam itu pernah. Sampai untuk area outbound kita pelatihan security satpam. Sampai seperti itu. Ya. Nah, memang kalau persediaan input karena kita juga ada bersama-sama juga, kita ada kantin juga di kota. Jadi untuk segala penyediaan segala macam sudah hitungannya memang sudah ada kebutuhannya kita apa segala macam untuk inputan di restonya segala macam, ya. Jadi buat stok ya kan, buat stok gitu ya. Nah kita memang langsung mengecek yang kira-kira banyak orderan nih apa segala macam dan segala macam. Nah itu yang tim resto, kebetulan tim resto kita masih di wilayah Dapur, gitu ya. Tapi memang sudah ada. Untuk sistem input untuk ya stok resto kita selalu ada gitu ya untuk menyediakan kepada konsumen ya, dan juga perencanaan resto juga sudah ada. Jadi per bulannya ayam berapa kilo kebutuhannya, sayur apa segala kebutuhannya bisa disuplai kan dari restorannya atau enggak segala macam. Jadi ada yang dari internal, dari wilayah agro, ada yang belanja kayak gitu. Oke? Ada lagi? Oh iya, oke. Allah Tuhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak mengizinkan saya untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana mengaktualisasikan persediaan input yang dilakukan pada unit restoran perusahaan Rekadena. Kemudian yang kedua, bagaimana memonitoring dan mengevaluasi persediaan input yang dilakukan pada unit restoran perusahaan. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama jawabannya karena tim resto lagi itu, tapi memang ada gitu ya dari input sama apa istilahnya checklist barang gitu ya, termasuk checklist barang ya. Ini kurang apa segala macam itu tetap harian ya, karena kita ada buka di Pontianak gitu ya. Jadi sekarang kita tetap lakukan untuk pengecekan ya, cek segala macam untuk input ini kurang apa segala macam itu selalu ada ya, tiap bulan pun sudah ada. Nanti datanya juga kalau mau minta kita bisa ada juga restoran belanjanya apa segala macam gitu ya. Sip itu ya, aman itu buat yang di resto. Nanti biar jelas nanti kamu siap-siap. Tadi depan ada lagi tadi jangan lupa. Oh ya, kakak ini. Kakak ini dulu masuk ke sini. Jam 7 kita ya sampai jam 6 sore. Sementara kita adalah untuk Jumat, Sabtu, Minggu jam operasional. Kita sombong sedikit. Kita buka tak tiap hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Senin sampai Kamis biasanya kami buat outbound. Kayak gitu. Ya. Oke. Silakan Bang. Tak banyak sih. Yang di kebun tuh kita cuma bertiga. Ya. Dapur 5. Marketing 2. Outbound 6. Jumlahnya sekian. Udah catat belum? Media sosial.
Itu yang opsi pertama, ya. Kita hanya bermain di media sosial. Lalu ada program adalah kita mengundang kawan-kawan media, ya, atau juga bersama kawan-kawan selebgram untuk bermain di sana. Alhamdulillah banyak pula kenal saya nih kawan-kawan selebgram kan. Tapi saya bisa gak ngundang kawan-kawan mahasiswa. Nanti saya ajak kawan-kawan mahasiswa